Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Saidi di channel Flash Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas materi turunan fungsi aljabar. Pada saat video ini dibuat, materi ini ada di kelas 11 Matematika Wajib di semester 2 ya. Baik, kita ke pengantarnya dulu atau apersepsi. Apa itu turunan, kemudian apa kegunaannya. Turunan akan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat ada perubahan besaran yang lain. Ya, misalkan nih, pada kecepatan atau jarak yang ditempuh suatu kendaraan terhadap waktu. Tentu saja, seiring bertambahnya waktu, jarak yang ditempuh juga akan semakin bertambah. Kecepatan bisa jadi juga berubah, ya. Ini dikatakan bahwa besaran yang berubah akibat perubahan besaran lain. Besaran yang berubah adalah jarak dan kecepatan. Sementara perubahan besaran yang lain yang mengakibatkannya adalah waktu. Saat waktu berubah, jarak akan berubah juga yang ditempuh. Seperti itu kira-kira yang dimaksud dengan turunan. Oke, bagaimana tentang penggunaannya? Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering atau paling umum itu adalah untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu besaran atau suatu fungsi yang akan dicari. Contoh penggunaannya nih. Yang pertama, misalkan pada proses quick count. Di quick count itu kalau kita lihat ya, seiring berjalannya waktu, maka persentase suara yang masuk terhitung itu akan semakin meningkat. Kita bisa melihat perubahan ya. Misalkan setiap 1 menit ternyata data meningkat sebesar 3% gitu. Kemudian setiap 2 menit bertambah 6% dan sebagainya. Ini artinya apa? Saat terjadi perubahan waktu, entah bertambah 1 menit, 2 menit, 3 menit, maka akan terjadi juga perubahan persentase semua suara yang terekap masuk. Dan nanti dengan konsep turunan kita bisa menentukan perkiraan kapan kira-kira suara akan masuk 100% seperti itu. Jadi waktunya berapa biar suara bisa masuk 100%. Kira-kira konsep turun seperti itu ya. Jadi ada suatu besaran yang berubah, kemudian dia mempengaruhi perubahan besaran yang lain. Waktu mempengaruhi persentase suara yang masuk. Seperti itu. Bisa juga contoh kedua untuk mencari ukuran kardus yang tepat dengan luas kardus bahan yang tetapi bisa menghasilkan volume yang maksimum. Kita tidak mungkin membuat ukuran kardus terlalu pendek ya, atau terlalu tinggi misalkan, sehingga luasnya kurang, luasnya sempit, terlalu pendek. Atau bisa jadi kita membuat yang lebih luas alasnya, tapi tingginya tidak terlalu tinggi. Kira-kira ukurannya tepat seperti apa agar daya tampungnya maksimum, agar volumenya maksimum. Nah, atau menghitung tinggi maksimum dari gerak parabola, entah bola yang ditendang atau mungkin roket yang ditembakkan atau mungkin apa saja yang membentuk parabola, itu bisa dicari tinggi maksimum ataupun jarak terjauhnya. Atau mungkin pada dunia ekonomi bisa memprediksi biaya minimum ya, biaya produksi minimum, atau mungkin untuk mencari keuntungan maksimum tergantung dari hari dan jumlah pekerjanya. Nah, dia bisa mengira-ngira kira-kira pekerja berapa yang saya pekerjakan agar keuntungannya bisa maksimum namun biaya produksi minimum. Biaya untuk menggaji juga minimum namun keuntungan bisa maksimum. Itu semua akan bisa dikerjakan ya, dipecahkan dengan konsep turunan. Oke. Saya pikir cukup untuk apersepsinya ya, untuk pendahuluannya. Kita ke materinya sekarang, yaitu bagaimana menentukan konsep turunan atau menemukan konsep turunan fungsi aljabar sebagai suatu limit fungsi. Baik, di SMP kita sudah pernah belajar cara mencari kemiringan garis ya. Kemiringan garis itu rumusnya adalah delta Y dibagi delta X, yaitu perubahan Y dibagi perubahan X. Oke, kita coba lihat gambar yang ada di sebelah kiri ini. Suatu benda bergerak dari Q, kemudian semakin mendekati P. Jadi ini ada titik Q, nanti Q-nya bergerak semakin dekat dengan titik P, ya.
Coba perhatikan, saat Q dan P terpisah jauh seperti ini, kalau ditarik garis hubung QP atau PQ, ya, kita akan mendapatkan yang namanya garis sekan atau garis tali busur. Jadi garis yang menghubungkan Q dan P itu ada dua jenis. Yang pertama, saat dia jauh, dia akan menghasilkan namanya garis sekan atau tali busur. Kemiringannya caranya gimana? Gampang, tinggal perubahan Y dibagi perubahan X. Perubahan Y itu ini ke sini berapa sih tingginya atau perubahannya? Ini sampai sini berapa sih perubahannya gitu ya. Itu namanya kemiringan garis sekan. Nah, kita bayangkan saat Q-nya semakin dekat ke P, bahkan dia hampir berimpit atau bahkan sudah berimpit. Artinya P dan Q sangat dekat. Nanti kita anggap bahwa delta X-nya nanti mendekati 0. Ya, atau perubahannya hampir gak ada lah, perubahan X-nya hampir tidak ada. Karena apa? Q dan P itu sangat dekat. Di saat itulah kita akan mendapatkan yang namanya garis singgung, karena Q dan P dihubungkan satu garis, menghasilkan hanya satu garis singgung. Kemudian kemiringan garis singgung ini bisa ditentukan dengan cara apa? Kalau tadi jaraknya jauh, delta Y, delta X bisa dilihat, tapi saat jaraknya sangat dekat, delta Y, delta X tidak dapat dilihat. Dan kita harus menggunakan yang namanya konsep limit, yaitu rumusnya tetap sama ya. Rumusnya tetap sama untuk garis singgung, rumusnya tetap sama, Y2 min Y1 per X2 min X1, cuman harus ditambahi dengan apa? Limit X mendekati 0, delta X mendekati 0. Artinya apa? Rumusnya tetap sama dengan yang ini, namun dengan catatan X2 dan X1 selisihnya atau delta X-nya itu hampir 0, alias dia sangat dekat ya. Itulah konsep limit untuk kaitannya dengan turunan atau nanti kemiringan garis. Coba kita lihat di gambar yang kedua ini. Saat Q-nya jauh, garisnya seperti ini, namanya garis sekan. Semakin dekat masih sekan, masih sekan, masih sekan. Tapi lihat setelah Q-nya sangat dekat dengan P, bahkan dia sama dengan P atau mungkin sangat dekat, maka akan diperoleh yang namanya garis singgung atau garis tangen. Nah, untuk mencari kemiringan garis ini, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu limit untuk delta X-nya mendekati 0, Y2 min Y1 per X2 min X1. Baik, coba disimak ilustrasi berikut ini. Misalkan saya punya suatu grafik Y sama dengan Fx. Saya punya titik pertama, titik P, dengan koordinat X, Fx, ya, titik pertama yaitu X, Fx. Dari situ saya tambahkan suatu titik baru dengan jarak X-nya itu sebesar H. Jadi saya geser atau saya tambahkan yang jaraknya H dari X, saya katakan dia X plus H di sini. Kemudian ditarik ke atas, dia akan menemukan suatu titik baru, titik Q, dengan rumus X plus H, Fx plus H. Seperti itu ya, X plus H, Fx plus H. Nah, coba perhatikan, saat P dan Q masih jauh seperti ini, kalau kita hubungkan dengan garis, akan kita peroleh namanya garis sekan, karena dia memotong di dua titik ya. Namun bayangkan ketika titik P saya geser mendekati Q, bahkan nanti sangat dekat sehingga H nanti hampir 0 ya, saya katakan H-nya mendekati 0. Akan saya peroleh suatu garis seperti ini, namanya garis singgung. Nanti P ada di sekitar sini, sangat dekat ya, namanya garis singgung. Nah, kemiringan garis singgung ini bisa kita cari dengan cara perubahan Y dibagi perubahan X. Perubahan Y-nya itu apa? Karena Y2-nya itu yang ini, berarti menjadi Fx plus H min Y1-nya yang ini, min Fx. Kemudian perubahan X-nya apa? Perubahan X-nya adalah X2 min X1. Dalam hal ini adalah H itu sendiri. Oke, kita lihat saat P jauh dari Q, kita peroleh garis sekan dengan gradien seperti biasa, delta Y per delta X, atau Y2 min Y1 per X2 min X1. P dan Q jauh. Namun saat P-nya semakin dekat ke Q, seperti ini, kita akan memperoleh yang namanya apa tadi? Garis singgung.
Saat P sangat dekat dengan Q, yaitu H mendekati 0, H itu ini nih. Jadi jarak antara X yang pertama dengan X yang kedua itu hampir 0 lah. Jadi dia hampir berdekatan. Maka gradiennya kita harus menambahkan limit ya, limit perubahan Y dibagi perubahan X dengan catatan H mendekati 0. Seperti itu. Jadi MPQ atau gradien dari garis PQ adalah limit H mendekati 0 dari perubahan Y-nya tadi udah saya tulis, yaitu Fx plus H min Fx, per perubahan X-nya tadi udah saya tulis adalah H. Maka kita peroleh rumus ini. Nah, inilah yang menjadi dasar atau menjadi konsep untuk turunan sebagai limit fungsi. Intinya adalah perubahan Y dibagi perubahan X dengan catatan mendekati 0 untuk jarak antara titik pertama dan titik kedua. Itulah konsep limit ya, turunan sebagai konsep limit. Baik. Kita simpulkan definisi dari turunan. Misalkan Fx merupakan fungsi yang terdefinisi di R atau bilangan real. Turunan pertama dari fungsi tersebut didefinisikan sebagai berikut. F aksen X kita simpulkan dengan F aksen ya. Itu adalah limit untuk H mendekati 0 dengan fungsi Fx plus H min Fx per H. Beberapa buku menulisnya bukan H, namun delta X, tidak masalah. Delta X nanti akan sama dengan H. Jadi tidak usah bingung kalau ada yang nulis limit delta X mendekati 0, Fx plus delta X min Fx per delta X. Tidak masalah ya. Jadi H dengan delta X itu nilainya sama. Baik, itu tadi untuk konsep turunan fungsi aljabar sebagai limit fungsi. Baik, memang lumayan panjang ya untuk menentukan konsepnya. Namun rumus yang dihasilkan hanya ini. Kita cukup mengingat cara menentukan turunan menggunakan limit seperti ini. Limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H.